Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita semua akan membahas tentang tema ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan ini selalu ada, selalu dialami oleh semua umat manusia. Manusia di muka bumi ini pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu disesuaikan dengan kekuatan, kemampuan manusia itu sendiri. Ada yang ujiannya berat, ada yang ujiannya sedang, ada yang cobaannya ringan. Itu semua harus disikapi kita sebagai orang Islam. Lalu ujian yang bagaimana, cobaan yang bagaimana yang diujikan Allah kepada manusia untuk melatih keimanan seseorang, untuk menguatkan keimanan seseorang, keyakinan seseorang. Coba kita beberapa gambar yang perlu kita amati bersama. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, adanya gempa bumi misalnya, kebakaran, kemudian kemiskinan yang melanda di Indonesia. Maka dengan ujian-ujian itu kita bisa melihat ujian-ujian yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Maka kalian semua yang diberi kelapangan oleh Allah Ta'ala, diberi kenyamanan oleh Allah Ta'ala, ya harus bersyukur kepada Allah Subhanallahi wa ta'ala. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kalau kita diberikan kelapangan Allah Ta'ala, kenyamanan Allah Ta'ala. Kalau yang diberi musibah, ya tarji, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena semuanya itu adalah milik Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ujian itu pasti ada akhirnya. Tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan ujian yang begitu berat. Contohnya misalnya sebagaimana yang kita alami sekarang ini, masa pandemi, masa darurat, kita tidak bisa leluasa bergaul dengan teman-teman kalian, ya, karena kondisi semacam ini. Ya bersabar, kita serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Yang namanya ujian nanti ada batasnya. Kapan itu? Wallahu a'lam. Yang penting kita belajar meskipun pembelajarannya lewat online, lewat virtual, pembelajaran jarak jauh. Yang penting kalian tetap semangat belajar. Bab ini yang kita bahas itu tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Manusia itu
diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat, kasih sayang. Begitupun sebaliknya, Allah taala juga memberikan ujian atau cobaan kepada umat manusia. Wis itu memang sudah menjadi kehendak Allah taala, ada rahmat, ada ujian. Orang mau berhasil, orang mau sukses harus diuji terlebih dahulu, dari hal yang sekecil, dari hal yang ringan sampai hal yang terberat. Tapi ujian Allah Ta'ala, cobaan Allah Ta'ala itu tidak banyak, sedikit. Bagi kita, rahmat Allah Ta'ala itulah yang justru lebih luas dibandingkan ujian yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Dan rahmat Allah yang dicurahkan kepada umat manusia itu lebih banyak rahmat. Coba kita bayangkan sendiri, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan rezeki. Ujian yang diberikan kepada Allah taala itu pun tertentu. Misalnya ujian diberikan kepada Allah taala kepada kita, kematian dari mbah-mbah kita, kematian dari saudara-saudara kita, itu hanya sebentar, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Diturunkannya hujan, diturunkannya panas, ada udara, ada angin, ada hawa panas, kita bisa menikmati, ada oksigen dan lain sebagainya. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Maka ujian yang ditimpakan kepada umat manusia ini adalah murni pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji umat manusia seberapa besar keimanan, keyakinan kepada Allah taala. Karena kita itu milik Allah, ya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat itu bisa kita garis bawahi bahwa ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah khauf, perasaan takut, alju, kelaparan, naksul amwal, kurangnya makanan, naksul naksul amwal, kurangnya makanan, naksul anfas, hilangnya jiwa. Ini bukan awal, nanti hilangnya jiwa. Jadi naksul anfas yang benar, naksul anfas, kurangnya atau hilangnya jiwa. Naksus samarot, kurangnya buah-buahan. Jadi kelima ini pasti akan dialami umat manusia. Nah, yang pertama, khauf. Khauf itu apa? Khauf itu keresahan hati atau ketakutan menyangkut sesuatu yang buruk yang terjadi atau akan terjadi, atau hal-hal yang tidak menyenangkan dan diharapkan tidak akan mungkin terjadi. Namanya khauf, keresahan hati, ketakutan. Pada diri manusia itu pasti ada rasa takut. Takut akan kematian, takut akan ditimpakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut kena corona. Nah, ini pun juga termasuk khauf, keresahan hati. Ini pasti dialami semua umat manusia. Kalian dilarang untuk berkerumun, bahkan di sekolah-sekolahan diliburkan KBM-nya lewat daring. Tujuan karena apa? Ada perasaan khauf, kekhawatiran, GG nanti akan tertular, timbulnya klaster baru. Nah, ini kan yang menjadikan manusia itu memang ya harus mau tidak mau khauf itu pasti akan terjadi. Yang penting kita yakin bahwa itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Keinginan yang sangat untuk makan dan minum karena perut kosong, keroncongan tetapi belum menemukan makanan dan minuman yang dibutuhkan. Lapar, dahaga atau kelaparan, ya. Kelaparan yang melanda di ini kan juk. Kemudian naksul amwal, kekurangan harta karena hilang dicuri dan dirampas musuh atau karena kemiskinan atau musibah dalam bentuk lain. Jadi naksul amal itu pun kadangkala memang juga dialami manusia, kemiskinan, kekurangnya harta karena dirampas, dirampok misalnya, ya, atau karena memang tidak punya uang, ya. Yang keempat, naksun nafsi, ya, kematian atau berkurangnya orang-orang yang hidup di sekitarnya karena meninggal. Mau tidak mau, yang namanya manusia itu ya regenerasi. Bapaknya mati diganti anaknya, anaknya mati diganti anaknya lagi. Terus itu biasa. Punya keluarga utuh, jumlahnya saudaranya 10, mati 1, kemudian mati 2, mati 3. Ini pasti akan dialami semua manusia. Maka kalau terjadi seperti itu, bagaimana langkahnya? Nanti langkahnya yaitu bersabar. Nakjus samarot, gagal panen. Atau misalnya kalau punya perusahaan bangkrut, perusahaannya tidak bisa berdiri. Atau kalau misalnya ia berdagang, dagangannya rugi. Nah, ini pun juga termasuk naksus samarot. Orang yang sabar itu caranya bagaimana? Mengucapkan tarjih dan ikhlas, menerima ujian serta meyakini bahwa dirinya milik Allah. Balasannya bagaimana? Yaitu keberkahan hidup, rahmat, kasih sayang, dan muhdari selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.